Subscribe, like, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel Entrepreneur College, satu channel yang terus akan memberikan inspirasi, memberikan semangat, dan mudah-mudahan kita semua berdoa Anda semua masuk surga. Amin. Siap. Saya ketemu Mas Suyono. Suyono ya, bener ya? Wiono. Mas Wiono saya kira. Ketemu Mas Wiono. Wah, aku kenal beliau ini tangguh. Sales yang sangat tangguh. Aku pengen ngobrol-ngobrol itu tadi. Apa yang bilang tadi? Ngomong ini apa namanya? Ozon itu produk semen ya? Iya. Oke. Ada teh, ada kopi, ada pembersih WC, banyak banget. Oke, ininya tadi. Sampai bilang tadi ngeluhnya soal ini banyak orang NU. Oh iya. Gimana tadi, Mas? Ya kader NU banyak. Kader NU banyak, Iya, Ansor, Fatayat, Iya. anak muda banyak lah. Betul. Terus, tapi kok diberdayakan susah. Betul, Pak. Maksudnya diberdayakan susah tuh piye? Piye maksudnya piye coba? Diajak usaha, diajak entrepreneur, itu minatnya itu masih Diajak wirausaha, diajak untuk jadi entrepreneur. Nah, itu minatnya masih rendah. masih rendah. Nah, dalam pengamatan sampean itu, mengapa begitu? Masih rendah itu menurut sampean apa sebabnya? Ya, kalau saya lihat itu banyak sekali ya penyebabnya. Yang pertama kadang mungkin jiwanya itu kurang bisa menghadapi, kurang siap menghadapi tantangan di luar gitu. Jadi Artinya ini kader-kader cemen nih. Sampean mau ngomong kayak gitu nih. kasihan, Kurang tangguh gitu ya. Iya. Cemen di lapangan gitu ya. Iya. Kayaknya menghadapi kesulitan dia mundur gitu ya. Jadi ditolak sekali, dua kali mundur. kita mundur gitu. Jadi ibarat itu udah naksir sama orang, udah naksir Gak berani maju. nggak berani maju. Oke, lah supaya berani itu menurut sampean gimana coba? Ini kan pengalaman karena saya tahu Mas Suyono ini tangguh lah. Sampean belum bisa buat kado yang buat tangguh itu piye? Itu coba semangat sampean itu ditiru. Biar ditiru itu gimana menurut sampean biar tangguh ini orang-orang? Ya, yang pertama menurut saya ya semua usaha itu pasti ada kendalanya, pasti ada tantangannya gitu. Dan tidak mungkin sesuatu yang besar itu bisa diraih dengan mudah, diraih dengan gampang tanpa ada pengorbanan yang seimbang. Dan harus diawali dari yang paling kecil sekalipun. Jadi, karena tidak langsung besar kan? Betul. Oke. Tapi dengan semangat dan impian yang Besar, besar. semangat impian besar, istiqomah. Istiqomah. Betul, Jejek, Pak. gitu kan? Iya. Pelan, Pelan. terus istiqomah, Iya. sambil belajar. Sambil belajar. Nah, itu Pak. Kan gitu kan? Iya. Sambil belajar, Iya. lama-lama mencapai mimpi, Iya, betul. plafon rezekinya. Iya. Gitu ya. Nah, mau saya begitu. Mas Wiono, sampai udah berapa tahun coba aku tanya? Jadi sales. Kalau jadi sales online kita udah dari tahun 2010, Pak. 2010 berarti sekarang 11 tahun. 11 tahun. Terus? Tapi berbagai macam produk, Pak. Ya nggak apa-apa, Iya. nggak apa-apa. Yang penting sales. Sebagai seorang penjual. Iya, betul. 10 Pak. tahun ya. Iya. Ya belum bisa dibandingkan yang baru 5 hari atau baru seminggu lah. Yang baru seminggu, baru sebulan masih belajar lah. Sampean kan sudah mati hidup jadi dari sales sudah. Nah, orang dodolan orang tuh duit gitu Nah, kan. betul. Kayak saya soalnya kalau nggak jual aja nggak makan, kalau Betul. istilahnya begitu kan. Iya. Jadi harus jualan. Iya, gitu. nah maksud saya begini ya, kita teman-teman ya. Jadi sudah jadikan Allah itu memberikan jalan rezeki itu 100% ya kan, 90%-nya itu di perdagangan. Ya. Nah, kenapa kita nggak yakin kalau kita berdagang, kita berjualan, kita marketing itu rezekinya banyak? Oke, karena ada pembeli, pasti ada penjual. Ada penjual. Ada penjual, pasti ada ada pembelinya. pembelinya. Itu tidak mungkin kan? Tidak Iya. ada pembeli nggak ada penjual itu nggak ada. Iya, betul. Ada penjual pasti ada pembelinya. Masalahnya adalah menemukan Iya. siapa pembeli, siapa penjual, jadi satu transaksi, yes dari duit. Nah, itu. jadi ibaratnya begini ya, kita seperti nelayan. Nelayan itu kalau kita hanya berangkat mancing, berangkat nyari ikan,
ke laut itu berhari-hari ngabisin bensin, tenaga capek, itu belum tentu dapat ikan. Karena tidak ada strategi yang dipakai. Betul. Makanya harus belajar strategi penjualan. Jadi seperti nelayan itu harus tahu di titik mana ada ikannya, di titik mana nggak ada ikannya. Itu harus tahu seperti itu. Kita juga seperti itu. Jadi kita jualan apa harus tahu sasarannya siapa, targetnya siapa, cara kesananya bagaimana. Nah, itu harus ada tahu seperti itu. Itu berarti ilmu jualan. Ilmu strateginya. Iya, gitu betul. ya. Iya. Ini karena sampai sudah pengalaman. Ya kan tahun 2010 berarti sekarang 11 tahun. 11 tahun, Pak. Coba aku mau tahu puncak prestasi sebagai sales. Berapa income terbesar yang pernah diraih dalam 1 bulan? Kita dulu waktu jualan tanaman itu sebulan bisa 30 sampai 40-an, Pak. 30 sampai 40 jualan tanaman. Iya. Tanaman apa itu? Pohon tin, zaitun, siwak, widara. Oh, Itu tahun 2014, 15, 16 itu sebulan kita bisa, awalnya itu 10. sampai punya kebunnya itu atau gimana? Dulu kita punya kebun, Pak. Oh, terus sekarang masih ada nggak? Sekarang sudah kita alihkan ke orang lain. Oh, sampai pindah kerjaan. Iya. Pindah bisnis. Pindah dagangan. Pindah dagangan, Iya. pindah usaha. Iya. Nggak apa-apa, karena gini, ganti usaha boleh. Iya, betul. Ganti produk boleh. Iya. Ya kan? Iya. Yang nggak boleh berhenti berusaha. Betul. Kan gitu kan? Jadi ganti barang boleh, ganti produk nggak apa-apa, gitu kan? Tapi Iya. jangan berhenti berusaha. Iya. Nanti sampai kan usaha terus, gitu Iya, kan? betul. Nah sekarang nah ini kan sampai ini kan orang NU nih, ya saya udah bolak-balik mencoba menawarkan ke komunitas teman-teman NU. Iya, Menurut betul. pandangan Mas Wiono nih, di kalangan NU itu ada kesulitan apa? Kok sampai belum bisa menembus? Ini kan pasar yang komunitasnya udah jadi istilahnya, tapi kok tidak bisa ditembus itu apa faktornya coba? Ya emang dari beberapa pengamatan ya yang saya lakukan itu, kalau kita itu orang NU itu masih sangat yakin dengan doa gitu, Pak. Oke. Jadi jangan kalau ada apa-apa udah berdoa aja, insya Allah sembuh, insya Allah sehat gitu. Tapi kadang Ikhtiarnya itu kurang diabaikan gitu, Pak. Oke, termasuk dagang. Termasuk dagang itu, Pak. Jadi tiap hari berdoa Pakai hizib, pakai sholat duha, wirid, wirid sekian kali sekian ribu gitu kan. Amalan-amalan zikir gitu ya. Iya. Hizib supaya apa namanya? Rezeki datang cepet kaya gitu kan. Itu diamalkan terus ya. Iya. Tapi usahanya kurang. Nah, ini masalahnya. Iya, itu yang saya amati gitu, Pak. Oh gitu Maaf. ya. Oh iya enggak apa-apa. Ini kan justru saya lagi asik lah ya. Saya lagi asik mencoba memasuki satu wilayah namanya komunitas Nahdlatul Ulama. Iya. Wabil Khusus ini kan komunitas besar. Iya. Katanya 100 juta lebih. Berarti ini kan pasarnya udah pasar Jadi istilahnya. Iya. Kita mancing itu dari kolam lah istilahnya, kolamnya Iya. udah jelas ini. Iya, kolam kita. Ya kolam kita sendiri gitu Iya. kan. Masalahnya begitu masuk, Iya. ternyata di dalamnya ada singa, ada hutan, ada hujan, ada macam-macam, ada semua. Setiap saat kita bisa diterkam, setiap saat kita bisa ketemu yang nggak jelas, gitulah. Itu yang terjadi gitu loh, Mas Yono. Iya. Nah, begitu sampai masuk ke dalam, kan ternyata, tidak segampang yang kukira. Iya. Betul nggak, Mas Yono? Iya. Nah, saya amati seperti itu, Pak. Jadi mohon maaf ini kita sudah masuk di di tetangga kita itu, di sana saking mudahnya, Pak. Jadi gini Mas, nah kalau pengamatanku ya, sampai bilang benar di komunitas ini kan, waduh yang namanya doa, wirid, hizib, ya kan, amalan-amalan zikir, amalan-amalan sekian banyak lah amalan, itu udah gudangnya di NU itu, Iya, betul nggak? betul. Tapi implementasi ikhtiarnya itu masih kurang, ya kan? Harusnya ada sebuah proses pembelajaran. Iya. Ya kan, yang saya bilang tadi, kewirausahaan, Iya, kan ada betul. materi kewirausahaan, Iya. semangat wirausaha yang harus terus dibangun. Iya, mau saya seperti itu, Pak. Betul. Oke, ya itu harus ngumpul ketemu Mas. Iya. Ya, orang ngumpul orang ketemu ya angel tuh ya. Kan harus begitu kira-kira.
Oke, oke. Oke, sekarang sampean berharap apa dari komunitas ini? Komunitas NU itu sampean berharap apa coba? Ya, jadi seperti yang disampaikan oleh Bapak Ketua kita ya, Pak Syed Akil, kita harus jadi mustahid ekonomi, jadi apa Jihadis iqtisadi itu bahasa saya begitu iya, seringnya. jadi harus jihad ekonomi gitu, Nah. karena kita lihat itu masyarakat kita itu Nahdlatul Ulama jumlahnya paling banyak, tapi yang miskin juga banyak. Ya, Yang saya dapat perlu rilis dibantu pagi ini, banyak, saya dapat Pak. rilis pagi ini itu ada sekitar 27 juta yang miskin. Nah, itu bukan jumlah yang kecil, Pak. Ya, luar biasa kan ini. Iya, jadi kan kita sudah sepakat dari awal siapa yang apa nguri-uri, siapa yang apa memelihara NU akan dianggap santrinya Basim. Nah, cara nguri-urinya itu semuanya pakai duit, pakai biaya. Nah, Nah, betul. Tidak bisa berdoa terus bruk datang sendiri gitu. Nggak bisa, Pak. Buka sejadah di bawahnya langsung Ada duit. kayak panen gitu nggak bisa. Nah, Tetap harus ada ikhtiar. Ikhtiarnya. Ikhtiarnya itu harus pakai ilmu. Betul. Ilmu sales, ilmu bisnis, ilmu komunikasi, ilmu marketing, ilmu jualan, ilmu bisnis. Iya, nah itu Pak, kita harus apa yang kita bisa, ayo masing-masing. Yang bisa ceramah, monggo ceramah. Yang kita bisa dagang, ayo dagang. Kita Nah, dagang. saya gini Mas Yono, kita ini di LPNU Jakarta Timur. Iya, Saya selalu setiap hari Sabtu itu ngumpulin orang. iya. Sebenarnya berapapun orangnya, Hmm. saya ajak ngobrol untuk apa? Yang sampean bilang tadi, untuk belajar tentang bisnis. Iya, iya. Ya kan kita jadi tukar kawruh, Iya. tukar cerita, tukar semangat, tukar informasi. Kan Iya. jadi ilmu ini. Iya, betul Pak. Ya kan? Iya, iya. Kayak sampean sekarang. Nah, Jualannya apa sekarang? ozon Pak. Ozon. Iya. Nah, sampean dari ozon tuh sekarang bisa punya penghasilan berapa per bulan rata-rata? Ya bulan kemarin November itu sekitar 15-an Pak. 15 juta. Hmm. Itu sampean jualan ozon itu sudah berapa lama? Baru mulai bulan Juli Pak. Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, 6 bulan. Iya. Sampean dengan sebelumnya sudah punya pengalaman jadi sales di mana-mana. Kemudian terakhir sekarang nekunin ozon. Iya. Itu alat-alat ya. Iya. Satu alat kesehatan Iya, misalnya. ya untuk sterilisasi Ruangan. gitu ya. Untuk Itu terapi penyakit. untuk terapi penyakit itu alat-alat itu alat-alat kedokteran ya, Iya. jatuhnya kan gitu kan, alat-alat kesehatan ya. Iya, betul. Sampai sebulan sekarang bisa memperoleh penghasilan loh, bukan omset loh ini, Iya, penghasilannya. penghasilannya Iya. 15 juta. Iya. Mantap itu. Yang lain harus ikut. Iya, jadi kita jangan Nah, coba sampean supaya yang lain ikut, sampean gimana caranya supaya ikut jejak sampean? Semua orang pasti seneng lah kalau punya penghasilan 15 juta sebulan itu. Iya. Ya, untuk teman-teman ya, kita itu dulu ya belajar dari TK, SD, SMP, SMA, ada yang kuliah itu butuh waktu kurang lebih 19 tahun, Pak. Ya. Itu kalau kita kerja itu rata-rata gajinya UMR, Pak. Ya. Sekitar berapa? 4 sampai 5 juta. Enggak bakal kebeli rumah. Betul, Pak. Kalau UMR terus gitu. Penghasilan UMR itu tidak bakal bisa membeli rumah soalnya. Iya. Ya, bisa cicilan motor Bisa cicilan motor. Nah, itu kalau di Jakarta. Nah, kalau di kampung itu gajinya ada yang 1,3 juta, gitu. paling tinggi 2 juta. Ya. Itu belajarnya itu 19 tahun. Enggak bakal kaya dah, pokoknya simpulannya dah. Kan gitu kan? Iya. Dengan penghasilan jadi karyawan, buruh, Iya. sekolahnya lama, 19 tapi hasil tahun. tahun jadinya buruh, jadinya Iya. pekerja, penghasilan yang paling tinggi UMR. Kesimpulan Mas Yono adalah tidak bakal jadi orang kaya. Nah, betul. Sementara saya tanya nih semua, mau jadi orang kaya nggak? Pasti semua mau. Nah, Mas Yono dengan jualan ozon sudah bisa menghasilkan 15 juta per bulan nih, padahal baru 6 bulan nih mulainya. Gitu kan. Nah, ya, nah maksud saya, ayo rekan-rekan ya, kita ngumpul di sini, kita belajar seminggu, sebulan, 2 bulan. Kita ajarkan ilmu marketing, kita ajarkan produk Kenadis. Itu insya Allah dalam waktu setahun kita bisa punya penghasilan yang cukup untuk kebutuhan kita, Pak. Oke, yang belum bisa jualan,
yang masih malu, yang masih ragu, ada pendamping. Betul. Kan begitu kan? Betul, yang Pak. akan membantu Ah. mengenalkan, yang membantu menginspirasi, yang akan membantu mendampingi sampai jadi. Betul, sampai sukses kita Sampai Pak. sukses. Nah, semuanya ini. gratis ya. Semuanya gratis ya. LPNO Jakarta Timur mudah-mudahan bisa membantu Anda, buat Anda yang jadi pengangguran, buat Anda yang ter-PHK, buat Anda yang hari ini butuh tambahan pekerjaan. Iya. Betul nggak? Betul. Datanglah setiap hari Sabtu di kantor PCNU Jakarta Timur. Hari ini berkantor di Pondok Bambu. Iya. Samping kantor kelurahan Pondok Bambu Jakarta Timur. Insya Allah apa yang tadi Mas Wiono sampaikan, setiap satu kita akan memberikan inspirasi, memberikan ilmu tentang bisnis. Siap, mantap. Ayo rekan-rekan, kita sukseskan program LPNU Jakarta Timur. Kita sukses bersama-sama. Amin, insya Allah. Terima kasih Mas Wiono. Masih. Mudah-mudahan terus memberikan semangat, memberikan inspirasi buat kita semua. Karena begini, sesulit apapun bisnis kita, Iya. itu jauh lebih sulit ketika kita tidak punya bisnis. Betul nggak? Betul. Setuju ya? Sip. Oke. Terima kasih. Afa minkum. Wallahu muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.